Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Roy Suryo saking paniknya tidak menghadiri undangan dari polisi untuk klarifikasi soal kasus ijazah palsu Pak Joko Widodo ini ya. Padahal pihak kepolisian telah memberi kesempatan Roy Suryo untuk mengklarifikasi. Penasihat Kapolri juga pernah mengingatkan, apabila ada undangan klarifikasi, ya baiknya datang saja. Itu diberi kesempatan untuk mengklarifikasi dan memberi sanggahan. Tetapi ya Roy Suryo mengikuti saran dari penasihat hukumnya, si Abang Tom Tom. Nah, ini ada yang menarik lagi nih ya. Roy Suryo, Rismond, CS ini sedang main interogasi-interogasian. Ya, mereka mengundang narasumber yang menggunakan topeng untuk menggali, mencari tahu informasi Profesor Paiman. Siapa orang bertopeng ini? Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Teman-teman yang Mas J kenal, itu yang dokumen forger lah gitu ya bahasa Inggrisnya, pemalsu dokumen yang ada di kios-kios itu ada ratusan. Yang paling berubah total nasibnya, kehidupannya, ekonominya itu siapa aja Mas? Ada yang misalnya nggak ada ya. Kok ngurusin apa? Ngurusin ekonomi orang lain ya, rezeki orang lain ini. Ngaco ya. Ada. Cuma di beberapa orang aja. Jadi apa? Termasuk Pak dosen itu? Ya, termasuk. Wah, Pak dosen itu jadi Wamendes saat mendengar itu diumumkan itu seneng nggak teman-teman? surprise nggak Mas? Terkejut nggak? Terkejut. Wow. Diajak syukuran nggak Pak teman-teman? Tidak ada. Oke. Waduh, tolong ingat sejarah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah ya, kasihan teman-teman. Orang-orang ini bukan mencari kebenaran, tetapi pembenaran ya gerombolan mereka lah ya. Provokasi aja. Masa nggak ingat teman-teman seperjuangan Pak Paiman nih? Diajak makan pun tidak Pak ya, aduh. Ini sebelum ada yang termul yang bilang, wah ini Sentana, ini asal-asal ngambil orang dari sembarangan nih. Ini dilindungi oleh kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Perlu diketahui ya, media Sentana ini nggak netral, nggak independen ya. Mereka condong ke sebelah pihak ya. Nomor 40 tahun 9 bahwa kita tidak harus membuka identitas siapa yang menjadi narasumber. Tetapi apabila diminta oleh Dewan Pers, diminta oleh kepolisian dan seterusnya. Polisi nggak boleh. Oh nggak boleh ya polisi. Nah itu lebih jago nih. Hakim doang. Kami memilih untuk tidak memenuhi undangan klarifikasi ini karena tidak ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan klien kami terkait ijazah palsu saudara Joko Widodo. Bang, saya diundang oleh polisi katanya. Tulisannya di situ undangan. Itu apa bedanya Bang dengan surat panggilan katanya kan? Saya takut Bang, ini saya dipanggil apa diundang, ini maksudnya apa? Jadi bedanya surat undangan dengan panggilan. Kalau surat undangan dia hanya berupa klarifikasi aja. Polisi masih menyelidiki suatu kasus gitu loh. Tapi kalau dia sudah mengirimkan panggilan, itu berarti mereka sudah melakukan penyidikan, sudah ada tindak pidana yang terjadi, dan mereka mencari tahu siapa pelakunya, siapa saksi-saksi, barang bukti dan lain sebagainya. Dan itu upaya paksa namanya kalau sudah masuk tahap pemanggilan. Nah, jadi kembali ke masalah undangan tadi, sesuai dengan pertanyaan teman kita tadi, Anda tinggal berpikir aja dengan cara membaca surat undangan itu, apa isinya surat undangan itu. Di sana pasti dijelaskan masalah apa yang membuat Anda diundang. Dari situ kan Anda sudah tahu tujuannya kemana, apakah Anda terlibat atau tidak. Tapi biasanya kalau undangan itu hanya untuk mencari keterangan saja petugasnya. Ya datangi sajalah kalau sifatnya undangan itu, datangi. Kalau Anda Dengerin tuh Bung Roy, datengin aja. Kenapa harus takut? Kenapa harus panik? sempat. Penyelidik itu sedang mengumpulkan fakta-fakta, ya, fakta-fakta. Ada beberapa barang bukti yang juga sudah diamankan oleh tim penyelidik. Fakta-fakta ini kemudian dikumpulkan sehingga menjadi peristiwa yang utuh.
Nanti akhirnya dilakukan gelar perkara. Kapan gelar perkaranya? Ini pertanyaan beberapa wartawan selalu seperti itu. Nanti setelah faktanya utuh dikumpulkan, baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Apakah bisa melakukan hal lain, Pak, selain melemparkan undangan klarifikasi? Apakah bisa dalam konteks memanggil secara paksa? Saya gini, kalau ini estimate saya ya, ini kan dipanggil dalam rangka klarifikasi, diundang ya. Diberikan kesempatan pada mereka itu untuk memberikan data-data yang positif bagi mereka. Kalau mereka tidak datang, ya nggak apa-apa. Itu bagi penyidik nggak akan memaksakan untuk mereka datang. Tapi penyidik akan memakai bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor itu untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Estimate saya ini makin dia tidak diundang, nggak mau datang klarifikasi, makin cepat penyidik memulai penyidikan. Maksud Anda pihak Roy Suryo bisa dirugikan? Ya pasti dirugikan dengan tidak dia datang itu, Pak. Rugi Bung Roy nggak datang, rugi. Dengerin tuh ya, penasehat Kapolri. Kan berarti kan dia memberikan data-data yang positif untuk dia. Karena tidak ada, maka penyidik akan menggunakan data-data yang dilaporkan oleh pelapor untuk meneruskan penyidikan. Jadi singkatnya, dengan tidak hadir di dalam klarifikasi itu akan mempercepat penyidik untuk meningkatkan penyidikan. Itu kira-kira yang terjadi. Saya tetap selalu ditanyakan, Bang Don, Bang Una, selalu ditanyakan, ini kenapa hanya Jokowi saja? Tidak hanya Jokowi. Kalau memang orang itu nggak jelas, bahkan mungkin anaknya. Nah, ini jelas. Kalau saya tantang saja. Kalau memang anaknya ini yang ada di gambar ini ya. Nah ini dinasti ini ya. Ini orang-orang ini pejabat publik ini. Nah kalau pejabat publik ini nggak jelas nantinya juga, ya ini Bang Andi biar ketawa karena selalu. Nah ini. Roy Suryo ini kan sering bawa-bawa soal etik, padahal dia sendiri nggak beretika sama sekali. Lagi buka baju dia. Ya, Oke. Bang Andi. Ini jelas dulu. Ini kita dengar jelas, dari Mas Andi. Nggak jelas, semua akan dipertanyakan. Apalagi konon jadi begini, anaknya ini Bung Don, ya. lebih nggak jelas lagi gitu loh. Dengar Mas Andi. Ya. Jadi begini Bang Don, akhirnya kan kita tahu ujung-ujungnya kemana itu. Kemana Bang? Kemana? Ujungnya tadi yang di baju itu dia itu kan. Udah jelas itu baju udah dicuci belum ya? Kayaknya sering banget dikali dipakai. Mungkin punya selosin. Nggak lihat nih bajunya lain lagi nih. Aduh, beda. Lihat aja berani komentar. Susah lah. Orang nggak lihat berani komentar berarti hanya katanya gitu. Iya. Aku itu adalah bagaimana menciptakan kegaduhan ya untuk Prabowo dan Mas Gibran ini. Karena ada rancangannya, saya bilang ada skenario itu ya, dari sasaran antaranya Pak Jokowi dengan ijazahnya beliau, dan ujungnya itu nanti mengadakan pemakzulan untuk Mas Gibran. Kan ada rangkaian ya, misalnya ada Purnawirawan. Kan saya katakan Purnawirawan ini kan ada badannya gitu, ada PPAD, PPU ya, PPAL gitu kan. Itu kan ada badan-badan yang resmi untuk itu. Wih, hebat Roy Suryo CS siap 11.000 triliun % untuk datang undangan klarifikasi ke Polda Metro Jaya. Bang, enggak Bang, nggak datang. Kan siap. Siap, tapi nggak datang. Gimana sih? Ini beritanya nih. Oh ternyata siap tapi nggak datang. Berarti nggak siap dong, apa takut? Saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triroyani, Dr. Rizwan Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa, orang-orang yang dipanggil, diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya, kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Tapi nggak hadir ya, takut. Ya, kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Tom. Secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Roy Suryo. Aku hampir 10 tahun jadi advokat, nggak pernah denger itu ya, mau klienku mau lawannya klien nggak datang undangan klarifikasi atau panggilan polisi itu karena siap tapi nggak datang. Rata-rata tuh karena nggak siap ya nggak datang gitu loh ya, entah itu contohnya sakit ya atau apa makanya nggak datang. Ini siap 11.000 triliun %,
tapi nggak datang. Ya berarti nggak siap, berarti takut mungkin. Emang bener sih ya, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana KUHP ya, memang nggak ada tuh undangan klarifikasi. Adanya panggilan saksi, panggilan tersangka, panggilan ahli dan lain-lain. Tapi bukan tidak perlu dihadiri juga undangan klarifikasi ya, kalau memang semua terbuka ya, tidak ada yang tutup-tutupi, tidak takut, siap. Ya harusnya mah datang-datang aja lah. Kenapa harus nggak datang? Tapi ingat ya, ku ingatkan sekali lagi ya, jangan ada satu orang pun besok ya di komen dimanapun ya yang bilang Roy Suryo CS, Roy Suryo dan kawan-kawan itu mangkir. Nggak boleh ya, bilangnya pokoknya siap tapi tidak hadir ya. Karena apa ya? Karena suka-suka mereka lah pokoknya. Kan suka-suka mereka semua bilang ijazah Pak Jokowi nggak sih, suka-suka mereka. Pokoknya apapun itu hidup ini, pokoknya suka-suka mereka aja. Suka-suka mereka pokoknya, nggak ada yang dipercaya oleh Roy Suryo CS ini. Ke UGM nggak percaya, ke polisi nggak percaya, siapa lagi? Semua nggak dipercayai ya, suka-suka mereka aja hidup ini. Nah, keren. Keren. Ini keren nih. Bini. Oh, ini bukan tahanan apa ya? Tahanan bini. Pergi dicari, pulang dimaki. Enggak dong. Ya. Ini bini siapa? Ini tahanan bini. Kenapa gitu? Pergi dicari, pulang dimaki. Saya khawatir Bang Rismon, Bang Roy, Pak Paiman dimaki sama istri. Karena terlalu banyak opini-opini ya, cocok logi, katanya, sehingga katanya. Ya, kalau memang teman-teman mau baju ini ada nih, saya siapkan 3. Tapi pertanyaannya pasti nggak mau kan gitu, karena Bang Roy tadi menunjukin baju tek dotok, terus wayang ya, kita juga siapkan baju tahanan bini. Artinya lebih bagus menjadi tahanan bini dibanding tahanan politik atau tahanan negara atau tahanan kriminal kan gitu. Kalau bini kan masih bisa dimarah-marahi, nggak boleh pulang keluar rumah. Tapi kalau memang itulah yang bikin saya nggak paham, apa sih yang dilihat oleh SBY dulu waktu menjadikan Roy Suryo menteri? Kepinteran? Nggak juga tuh. Keahlian? Ahli apa dari telematika kok jadi menteri olahraga? Kegantengan? Bah, ini jangan ditanya. Cermin bisa retak ketika dia berkaca. Apa kumisnya yang ketebalan? Mungkin ini ya yang bikin orang waktu itu terkiwir-kiwir, karena pesona kumis bisa menggelapkan mata. By the way, saya males bahas tentang Roy Suryo yang upload gambar stupa di Borobudur dengan wajah Presiden Jokowi. Nggak penting sebenarnya. Semua orang juga tahu itu penghinaan, baik itu penghinaan kepada kepala negara maupun penghinaan kepada agama Buddha, karena Borobudur adalah tempat ibadah agama Buddha. Saya sih berharap semoga polisi bisa cepat menangani penghinaan agama ini, secepat polisi menangani penghinaan terhadap agama Islam. Dan akhirnya kita tahu kualitas dari seorang Roy Suryo yang nggak tahu kenapa dulu bisa jadi menteri. Kalau kita lihat yang kemarin-kemarin yang kita kritik itu kan, semua kawan-kawan kita yang sekarang mengkritik kan ada di sebelah sana. Sama dengan para pemuji Pak Jokowi gitu, yang setelah 9 tahun bersama Jokowi tiba-tiba dia bilang hari ini Pak Jokowi berubah. Padahal dia yang berubah, Pak Jokowinya dari dulu begitu-begitu aja. Coba lihat cara ngomongnya begitu-begitu aja. Ya kan? Tanyakan ketua partai, tanyakan koalisi. Saya ndak ada hubungannya. Dari dulu dia begitu. Lah lu dari dulu muji dia. Ya kan? Sekarang pada berubah, dia bilang wah Pak Jokowi. Lu yang berubah, Jokowi nggak berubah. Sumpah dari wali kota dia kayak begini kerjaannya. Itu orang salah kamar itu. Nah, jadi saya kira itulah ya, termasuk kalau soal MK saya kira misalnya teori konflik of interest. Dalam MK itu, dalam persidangan norma tidak ada konflik of interest. Ini orang keliru. Persidangan MK tidak mengenal konflik of interest kecuali persidangan sengketa pilkada. Karena yang disidang di MK itu norma. Norma bukan orang. Tidak ada konflik of interest.
Bahkan ya, kalau misalnya Gibran sebagai pribadi datang menggugat undang-undang itu ke MK, Gibrannya datang, itu bukan konflik of interest karena yang diuji norma. Yang diuntungkan oleh norma itu bukan cuma Gibran, semua orang. Beda dengan kalau kasus pilkada yang menang atau dikalahkan saya, maka di situ ada konflik of interest. Dalam kasus-kasus di Mahkamah Agung, terutama keperdataan, ada konflik of interest. Tapi kalau uji norma tidak. Sebab kalau Anda menganggap ada problem norma atau ada konflik of interest pada uji norma, bagaimana dengan 21 kasus gugatan tentang MK atau undang-undang kekuasaan peradilan, kekuasaan kehakiman? Loh, berarti hakim konflik of interest. Hakim undang-undang MK digugat ke MK. Oh, berarti semua panitera dan hakim MK harus diganti dong. Karena itu undang-undang tentang dia. Enggak. Karena yang diuji norma berlaku umum. Nah, yang begini-begini ya, saya terus terang aja yang melihat kelakuan ahli-ahli tata negara itu kadang-kadang jadi ahli politik gitu. Jadi ikut-ikut miring juga kawan ini, nggak boleh begitu dong. Ya, uji norma tidak ada konflik of interest. Saya kira itu, terima kasih. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya di grup yang teman-teman punya ya. Saya Akbar CK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye.